Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Komalasari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, saya dibantu oleh pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat juga diartikan sebagai usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan murid memiliki kemampuan, cara, dan minat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Keunikan murid tersebut dapat dilatar belakangi oleh perbedaan keluarga, kebiasaan, budaya, bakat, dan tingkat kemampuan murid. Untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, seorang guru haruslah yang pertama, memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mencari tahu tentang kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang efektif, manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berikut ini terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik dan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik dan menentukan di mana posisi peserta didik, sehingga guru dapat menyusun langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat dapat dilihat dalam 2 perspektif, yaitu minat situasional, di mana murid memiliki ketertarikan dalam topik tertentu yang disebabkan karena faktor tertentu. Misalnya disampaikan dengan cara yang menarik dan menghibur menggunakan media yang menarik. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Terdapat 4 perspektif dari profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Antara lain, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mengamati perilaku murid,
melakukan penilaian diagnostik dan penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta merefleksi dan mengetahui efektivitas pembelajaran. Strategi yang dapat dilakukan untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat menggunakan dan memilih salah satu strategi atau mengkombinasikannya. Diferensiasi konten. Guru dapat menyajikan konten pembelajaran berupa materi, konsep, atau keterampilan yang tertera pada kurikulum secara bervariasi. Mendiferensiasi konten dilakukan dengan cara membedakan format penyampaian atau pengorganisasian, misalnya konten disajikan dalam bentuk gambar, video pembelajaran, teks bacaan, cerita, dan lain-lain. Diferensiasi proses. Mendiferensiasi proses dilakukan dengan cara membedakan proses yang dilaksanakan pada masing-masing peserta didik atau kelompok berdasarkan tingkat kesiapan belajar, sehingga setiap murid dapat mencapai tujuan pembelajaran. Diferensiasi produk. Mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar berupa tugas, latihan, atau penerapan pada peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, serta profil belajar murid. Berikutnya adalah keterkaitan antar modul. Keterkaitan antar modul 2.1 dan modul 1.1 yaitu pendidikan sejatinya menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah strategi atau konsep pemikiran yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga pendidikan yang berpihak pada murid dan konsep merdeka belajar dapat terlaksana. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.2. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi serta terlaksananya merdeka belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kebutuhan belajar murid dapat dipenuhi. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita atau visi guru penggerak, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mencapai visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru dituntut dapat mengelola kelas dengan baik dan efektif, menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman dengan membuat kesepakatan kelas dan implementasi budaya positif, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Teruslah menjadi guru yang menginspirasi dan memerdekakan peserta didik kita. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.